pribadi tidak sepakat untuk dilanjutkan skor pada tanggal 4. Karena pimpinan terus terang, sebagaimana disampaikan oleh teman-teman pendahulu tadi, ini menyangkut dengan kewibawaan dan marwah lembaga yang sudah berulang kali kami tekankan agar pimpinan merespon dan menindaklanjuti keinginan kami anggota DPR Aceh. Lembaga ini tidak bisa diobok-obok oleh seorang PLT Gubernur. Kita di sini 81 orang mewakili hampir lebih 5 juta rakyat Aceh. Dan semua kita punya konstituen yang memilih kita di daerah pemilihan masing-masing. Kami menginginkan pimpinan juga untuk disampaikan terkait seluruh persoalan yang menimpa roda pemerintahan di Aceh, hubungan antara eksekutif dan legislatif secara terbuka kepada publik, baik itu dengan forum konferensi pers maupun melalui sidang paripurna ini. Misalnya, ada publik yang menyatakan seolah-olah DPR Aceh tidak menggunakan hak kewenangan pengawasan terkait dengan kebijakan PLT Gubernur Aceh, misalnya soal penyesuaian dana refocusing yang sebelumnya itu 1,7 dan kemudian menjadi 2,3 triliun. Tapi kemudian PLT Gubernur melalui Sekda membalas surat kepada pimpinan DPR Aceh yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan anggaran APBA 2020. Dan ini perlu diketahui oleh rakyat Aceh semuanya. DPR Aceh telah melakukan langkah-langkah konstitusional dengan menyurati saudara PLT Gubernur. Teman-teman jurnalis juga perlu menyampaikannya kepada rakyat bahwa kita sudah melakukan hak-hak konstitusional. Kemudian terkait dengan pembahasan APBA 2021, di mana saudara PLT Gubernur melalui Sekda selaku Ketua TAPA juga tidak pernah mengirimkan tim di dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR Aceh dengan alasan peraturan COVID-19 yang ditetapkan oleh peraturan Presiden. Tetapi mereka lupa membaca pada ayat B-nya. Apabila rapat-rapat penting yang dianggap mendesak untuk kewenangan kepentingan umum dibenarkan melaksanakan rapat pertemuan dengan melaksanakan ketentuan peraturan COVID-19. Ini kami kira pelecehan terhadap lembaga ini. Kemarin juga saudara PLT Gubernur tidak hadir di sini, tetapi beliau melantik Kepala BPKS Sabang dan juga Direktur-Direktur BPKS Sabang di aula rumah dinas beliau di Blang Padang. Apakah itu bukan pertemuan yang tentunya bisa dilakukan juga dengan melakukan peraturan COVID-19? Maka saya juga secara pribadi apresiasi kepada teman-teman Forum Forkopimda yang selalu memenuhi undangan kita DPR Aceh dalam melaksanakan sidang-sidang paripurna. Kami bukan mempertontonkan hal yang tidak baik kepada teman-teman Forum Forkopimda, bahwa begitulah iktikat seorang saudara PLT Gubernur Aceh dalam menakodai Aceh ini. Kalau dalam bahasa kami, Aceh ini telah salah urus di tangan saudara PLT Gubernur Insinyur Nova Iriansyah. Padahal banyak hal-hal yang ingin kita pertanyakan kepada beliau atas sikap apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saudara pimpinan DPR Aceh. DPR Aceh harus sudah bersikap, mengambil sikap sendiri sesuai dengan PP 21 dan juga Tatip DPR Aceh, di mana sikap kewenangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kita sudah berhak atas kezaliman yang dilakukan saudara PLT Gubernur, kita sekarang sudah berhak mengajukan tahap pertama sesuai kewenangan DPR Aceh, hak interpelasi. Bagi teman-teman yang sepakat menandatangani hak interpelasi, kami sudah menyiapkan dokumen hari ini, silakan menandatangani dan akan kita serahkan ke pimpinan DPR untuk dibawa dalam banmus dan sidang paripurna untuk penggunaan hak interpelasi DPR Aceh. Sekarang kita juga ingin menjawab tuntutan publik di Aceh. Jangan seolah-olah teman-teman kita semua 81 orang tidak berbuat apa-apa, tidak menggunakan hak konstitusi apa-apa. Nah, sekarang kita sudah memulai dan akan segera melanjutkan menggunakan hak interpelasi sebagaimana hak yang diatur dalam kewenangan undang-undang. Dokumennya sudah ada, silakan bagi teman-teman yang bersedia dari seluruh fraksi yang ada untuk menandatangani dokumen hak interpelasi itu. Selanjutnya kedua, pimpinan, atas sikap saudara PLT Gubernur Aceh terkait dengan pengabaian terhadap keputusan pembatalan MOU proyek multiyears yang telah kita sepakati dalam sidang paripurna. Lembaga DPR Aceh perlu mengambil sikap politik dan sikap hukum. Apakah langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya oleh lembaga DPR Aceh, baik itu ke Jakarta maupun ke institusi-institusi penegakan hukum lainnya, ini harus segera dilakukan demi harkat dan harga diri
kita yang sudah kita putuskan dalam sidang paripurna. Demikian, terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Saya kira sudah memadai. Izin pimpinan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak perpanjang dengan mukadimah. Yang pertama saya ingin menyampaikan atau mengusulkan bahwa dari kita 81 orang ini ada saudara-saudara kita dari Demokrat. Yang kita tahu bahwa Bapak PLT adalah pimpinan dari Demokrat. Oleh karenanya kita beri kesempatan kepada rekan-rekan kita dari Demokrat untuk menyampaikan kepada Bapak PLT tentang kesiapan waktu beliau. Dan apabila nanti rekan-rekan juga mendapat benturan untuk tidak mendapatkan jadwal, maka berarti 81 orang ini sama semuanya terzalimi. Tidak ada yang perlu dibela lagi. Yang kedua, setiap saat kita melihat bahwa Forkopimda hadir dalam setiap rapat kita. Kami berharap 81 orang ini mendapat bantuan dukungan dari Forkopimda untuk menyelesaikan masalah antara eksekutif dan legislatif ini. Karena ini implikasinya adalah kepada rakyat. Apa yang disampaikan oleh teman-teman semua adalah bentuk daripada keprihatinan kami terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Oleh karenanya, apabila memang harus kita tunda atau kita beri kesempatan kepada rekan-rekan Demokrat untuk melakukan lobby atau menyampaikan kepada PLT Gubernur yang notabene-nya adalah pimpinan mereka, kita tidak ada salahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, dikit pimpinan. Irfan Nusir pimpinan. Oke, silakan Pak Irfan Nusir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR Aceh yang kita banggakan, Haji Dahlan Jamaluddin, kemudian Wakil Ketua DPRA, Haji Safarudin, sudah haji apa belum ya? Ya, kemudian Forkopimda yang sudah berhadir, kita appreciate karena selalu hadir dalam ruangan ini. Itu artinya bahwa mereka ingin menjadikan kita sebagai institusi yang terhormat dengan kehadiran mereka selalu kemari. Kita beri apresiasi untuk mereka yang hadir. Kemudian kawan-kawan, anggota DPRA dan juga para wartawan yang ada dalam ruangan ini. Saya malah sebaliknya pimpinan, tidak menyampaikan harapan negosiasi dan lobby-lobby itu kepada Partai Demokrat, tapi berharap kepada person-person yang berhubungan dekat dengan PLT Gubernur. Apakah dia berwujud sebagai setan, membisikkan hal-hal hanya untuk kepentingan pribadi, untuk melemahkan lembaga DPRA ini, atau sebaliknya, mereka berwujud sebagai malaikat yang membisikkan hal yang baik-baik untuk terus melakukan, menghormati lembaga DPRA ini. Kadang-kadang dalam kondisi seperti ini, tidak lagi lembaga, katakanlah sebagai Partai Demokrat yang bisa melakukan hal-hal semacam itu. Tapi person-person yang kadang-kadang bisa melebihi kewenangan daripada partai itu juga bisa melakukan lobby-lobby yang kita maksud apabila kita bersepakat memang lembaga ini untuk kita hormati. Saya memang sepakat dengan yang disampaikan oleh pendapat awal tadi. Kita duduk di lembaga DPR ini bukan seenak-enak perut kita. Berdarah-darah kita di sini. Bahkan sesama kita saling fitnah, saling kunci, saling benci, hampir saja saling berkelahi. Itu yang kita lakukan untuk duduk di lembaga terhormat ini. Tapi sampai kemari kita dilecehkan oleh orang yang seharusnya tidak mungkin melecehkan lembaga ini. Yang secara institusi diatur fungsi kita adalah sama. Oleh sebab itu saya berharap, kalau tadi berharap kepada Partai Demokrat, tapi saya berharap kepada pribadi-pribadi yang merasa dekat dengan PLT ini, kalau memang masih memungkinkan,
kita melakukan lebih-lebih kecil untuk terus kita berbaring membantu rakyat Aceh ini, silakan dilakukan. Tapi kalau tidak, opsi yang terakhir adalah seperti yang disampaikan oleh Iskandar Usman Arfalaki. Secara konstitusi, kita akan melakukan interpelasi bila perlu. Seperti disampaikan Ketua Tiong, kita gulingkan gubernur itu di dalam ruangan yang berbahagia ini. Dan jangan pernah takut. Saya melalui Partai PAN, suara di dapil saya tidak terlalu banyak, saudara pimpinan. Hanya 23.000 lebih kurang. Tapi bayangkan kawan-kawan ada 81 orang. Gabungkan berapa suara? Jauh melebihi suara yang dimiliki oleh saudara PLT Gubernur itu. Jadi sangat memungkinkan kita motivasi rakyat untuk melakukan penggulingan, pemakzulan terhadap PLT Gubernur Aceh ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pimpinan, satu lagi pimpinan. Ya, Dewan, silakan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat Nabi Muhammad. Yang terhormat pimpinan DPR Aceh, teman-teman DPR Aceh, unsur Forkopimda, teman-teman media, insan pers, dan para undangan yang telah beradir dalam ruangan paripurna yang berbahagia ini. Sedikit pimpinan, saya ingin menyampaikan sebenarnya Pak PLT Gubernur Aceh ada niat nggak untuk membangun Aceh? Kalau nggak ada niat, katakan kepada kita wakil rakyat bahwasanya dia nggak serius untuk rakyat Aceh. Jangan main-main pimpinan. Seakan kita di sini seperti dikondisikan. Seperti dana rekofusing. Nyai pikir rakyat, DPR roh paju. Pimpinan roh paju. Lagi koh peng daya. Nyai pimpinan daya para itu yang mbak danyo. Kiban kan nasib daya. Lagi paket multi jalan aja yang kata pubatu dengan lembaga paripurnanya yang sah. Nyai ipu-ipu dewan dengan pokir. Ipu-ipu teman-teman DPR dengan pokir. Ditakut-takuti dengan pergub. Pergub dia ada deh Allah. Tanya untuk kena ke baik kentu kedua. Kenta belum suara rakyat tapi ikhlas rakyat pilih tanya. Long kalah naik dikat bayi koknya. Long rasa apa ya hale ya pegat negosiasi komunikasi yang lebih tinggi apa ya. Tanya tak jalan aja dengan fungsi tanya dan tugas tanya selaku anggota DPRA perwakilan rakyat Aceh kedua. Jadi kenapa ya ada pegat negosiasi kanji? Kan hebat tak. Ditanya juga perwakilan daripada rakyat Aceh, kan mayang-mayang. Mungkin yang mentang kedua yang dapat long sampaikan, lebih dan kurang lulak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mentang. Lun pikir pendapatannya sama, lung sesuai yang disampaikan oleh Bang Iskandar Buno. Dan Tungku Sulaiman Buno lebih mengarah kepadanya. Apabila memang ta cabut skor dan ta skor kembali untuk malam Jumat, saboh sagai harapan ulun, apabila memang malam Jumatnya dipastikan na PLT Gubernur hana masalah. Lun piki tamatret saboh-saboh langkah sapo demi kebaikan hana masalah. Biasa tanya sabak kasering ipengut 3, ipengut 2 ge. Kadang kan lebih daripada alhege. Apabila memang na bak malamnya nyan hana masalah. Tapi apabila memang hana jih malamnya dan bekna sang 50% na, sang 70% na. Jadi bek persen-persen le. Apabila hana harapan kamu Bandung mungkin nyo bek lina meen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi macam lah pimpinan. BO lah. Pertama, nah dari Pak Johari dari Gerindra kan, klarifikasi. Nyo adalah bukan persoalan antara lembaga dengan Demokrat. Nyo harus jelas lah. Nyo persoalan lembaga dengan PLT Gubernur Aceh. Tidak ada bicara dengan Demokrat. Dengan Demokrat kita kawan baik. Bahkan hari ini bila kita handalkan orang-orang Demokrat menghadap PLT untuk negosiasi,
itu sama saja bohong. Karena lebih berani kita ketimbang mereka, itu pimpinan mereka, kita akui. Orang PNA takut kepada saya ketua PNA, orang PA takut kepada Mualim ketua PA, orang Demokrat juga takut kepada PLT karena ketua Demokratnya. Hari ini harus jelas, lembaga DPR dengan eksekutif, bukan dengan Demokrat. Yang kedua, uronyo lelak KMA, kawan-kawan termasuk Tengku Yunus dan Tengku Sulaiman, katanya baik terjebak dengan agenda go. Itu nak agenda draw kata pegat schedule dia katanya pajan pun paripurna Senin kata tunda urus Selasa baik terjebak dengan agenda eksekutif, nyo agenda legislatif. Nyo memang uranyo hana pekat skor tetap tak skor dan tidak dicabut skor. Ikamu dari PNA mulai menggalang mosi tidak percaya kepada pimpinannya sagai. Ilah hana kile ke pimpinan kalengyo, mio hana sikap. Sebab baru akan sepakat di rapat Banggar kita putuskan hari ini. Kenapa hari ini ada negosiasi lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Saya ulangi lagi. Tadi berdasarkan rapat pimpinan dengan pimpinan fraksi semuanya, karena ada surat yang masuk Tengku Samsul Bahri, ada surat yang masuk dari PLT Gubernur yang menyatakan ketidaksiapannya untuk hadir pada sidang paripurna pada pagi hari ini, maka kita jadwalkan kembali pada Jumat malam. Semata-mata hanya untuk memenuhi unsur administrasi, hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Gitu. Kalau ditanya apakah ada komunikasi bahwa hari Jumat tersebut akan hadir PLT Gubernur, saya sebagai pimpinan menyatakan tidak ada komunikasi untuk itu. Sekwan sebagai representasi Kepala Sekretariat di DPR Aceh, apakah ada komunikasi dan kesiapan bahwa PLT Gubernur akan hadir pada jadwal yang kita jadwalkan kembali tersebut, juga tidak ada jawaban. Anggota sidang Dewan yang terhormat, apakah juga ada komunikasi untuk memastikan itu, termasuk teman-teman Demokrat, juga tidak ada jawabannya. Tapi ini semata-mata untuk memenuhi ketentuan administratif. Karena surat, kita jawab kembali dengan surat. Tapi namun demikian, seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada forum yang terhormat ini, seluruh anggota Dewan yang terhormat memiliki hak konstitusional yang sama. Tadi kita putuskan untuk menjadwalkan ulang pada malam Jumat dan saya sudah menyatakan skor. Kalau ada opsi lain dan kita bersepakat dengan opsi lain, skor kita cabut. Oleh karena itu saya tanyakan sekali lagi kepada sidang Dewan yang terhormat, kepada floor forum yang terhormat ini, apakah skor yang tadi kita jadwalkan untuk melaksanakan paripurna lanjutan kanun pertanggungjawaban APBA 2019 pada hari Jumat malam tetap demikian, atau kita cabut skor tersebut kemudian kita tawarkan opsi lain kepada kita semua untuk kita bersikap secara kelembagaan. Saya tanyakan sekali lagi gitu. Apakah kita cabut skor tadi? Bud. Kita cabut skor tadi. Bud. Silakan berpendapat terhadap kelanjutan kanun pertanggungjawaban APBA 2019. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta